Halo Sobat TTC, berjumpa lagi dengan Rotasi, Rotasi, ruang ruang obrolan obrolan TC-TC. TC-TC. Ngobrol Ngobrol asik, asik, dapat dapat inspirasi. inspirasi. Bersama aku Fauzia Trimutia Dewi, Aku Hazinatul Asror, kami mahasiswa dan mahasiswi mahasiswi STIE STIE Taman Taman Siswa Siswa Banjarnegara, Banjarnegara. sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, oke, sebelumnya kan di podcast kita kemarin membahas mengenai MSIB, MSIB. betul. Nah, tentunya sekarang kita masih membahas mengenai seputar magang juga, cuma ini ada sedikit perbedaan nih, Zin. Betul. Nah, jadi kita membahas apa nih? Nah, untuk kesempatan kali ini tuh programnya namanya program magang mandiri. Jadi sama-sama magang tapi agak sedikit berbeda dengan MSIB kemarin gitu. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung kita jelaskan nih, mungkin sobat isi di rumah udah Gak udah sabar kepo ya. banget nih gitu. Nah, jadi program magang mandiri ini tuh apa sih, Zin? Nah, jadi kita jelasin dulu nih sedikit perbedaan dari program MSIB dengan magang mandiri. Nah, sebelumnya emang sama-sama magang, tapi untuk magang mandiri ini merupakan program yang dirancang supaya mahasiswa sesuai namanya lebih mandiri, kemudian juga inisiatif untuk lebih menentukan arah kerjanya atau keinginan kerjanya gitu. Nah, kemudian juga perbedaannya ada di kalau program MSIB itu diawasi langsung oleh Kemendikbudristek, sedangkan magang mandiri ini diawasi oleh perguruan tinggi gitu, Fe. Jadi magang mandiri ini itu biasanya emang kita cari sendiri ataupun bisa Betul. rekomendasi dari Dari perguruan kampus, tinggi. betul. Betul. Nah, kalau dari magang mandiri ini itu kan untuk syarat kelulusan ya, Zin. Bener Jadi banget, emang wajib betul. Penting gitu. juga ya. Betul. Nah, sedangkan magang MSIB kemarin itu ya magang yang bersertifikat gitu Dan dan gak wajib ya betul bagi nggak yang wajib berminat. dan yang pastinya ya untuk sama-sama untuk menambah pengalaman dan mengasah Betul. soft skill dan hard skill Nah, gitu. karena dari kuotanya aja udah berbeda. Kalau kuota Betul. dari MSIB itu terbatas, sedangkan program magang mandiri ini tidak. Oke, lanjut, Zin. Oke, jadi nggak lengkap nih rasanya kalau kita juga belum tahu tentang tujuan dari program magang mandiri ini. Nah, kira-kira apa aja sih tujuan dari program mandiri? Nah, tujuan dari magang mandiri ini adalah pastinya untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar kampus melalui praktik kerja ataupun magang gitu. Nah, dan mendapatkan nantinya mahasiswa mendapat kesempatan untuk disetarakan sebagai tugas akhir dan diakui syarat kelulusannya, Zin. Jadi bisa dikatakan juga kalau magang mandiri ini tuh wajib. Oke, jadi kita juga bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat di kampus gitu ya. Selama kita Betul. udah belajar nih tentang mata kuliah A, mata kuliah B, terus akhirnya di program magang ini bisa kita salurkan. Nah, jadi kesempatan buat kita mengaplikasikan apa yang kita dapat di Iya, kampus betul gitu. sekali. Nah, jadi kan tadi kita udah membahas nih mengenai definisi dan tujuannya. Dan kalau misalkan ditanya nih seberapa penting sih kita untuk ikut dalam program magang mandiri ini? Oke, jadi jawabannya jelas sangat penting ya, karena tadi juga udah sempat disebutin sama kamu bahwa ini juga bisa menjadi salah satu syarat kelulusan. Jadi emang penting banget ya Zian untuk kalau misalnya kita nggak mengikuti program magang ini kan kita jadi nggak bisa lulus gitu Zin. Betul, karena program ini sendiri udah diakui atau mendapat bobot sebesar 20 SKS Jadi sangat gitu. penting Betul gitu. banget. Nah, ngomong-ngomong nih, misalkan kita udah ikut atau join ke program magang mandiri ini, pastinya bakal sangat-sangat sibuk nih. Nah, Betul. kira-kira gimana sih cara supaya kita bisa mengatur waktu pada saat magang? Nah, aku ada tips nih untuk sobat justisi yang mungkin akan melaksanakan program magang. Jadi tips dari aku yang pertama perlu banget untuk kita mengatur jadwal Zin dan memprioritaskan mana urusan yang lebih urgent agar kita bisa selesaikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nih, terus fokus ikuti jadwal itu gitu. Kalau misalnya kita udah buat jadwal dan, pastinya kita harus melakukan jadwal itu emang secara, rutin gitu. Kalau misalkan nih, kamu buat jadwal jam segini sampai jam segini, ternyata jam segitu kamu tuh nggak melaksanakan, kan sama aja gitu ya Zin, jadi nggak efektif Berarti harus gitu. disiplin waktu juga Betul, ya. harus disiplin dan ya pastinya kita harus mengatur sebaik mungkin. Jadi intinya kita juga harus bisa memaksimalkan waktu yang ada Ya. supaya kita tidak membuang waktu secara sia-sia Iya, betul gitu. sekali. Nah, kita kan udah jelasin nih mengenai, gimana sih cara mengatur waktu agar lebih efektif. Nah, sekarang nih kita mau membahas nih, gimana sih caranya kita bisa, berkesempatan melakukan magang ini,
yang emang sesuai dengan minat dan bakat kita, Zin. Oke, jadi gimana sih caranya supaya kita bisa cari tempat magang yang cocok atau sesuai dengan diri kita gitu ya. Nah, jadi otomatis yang pertama kita harus pahami dulu nih diri kita, kemudian potensi yang ada di diri kita supaya bisa mencari tempat magang yang sesuai atau pas sama kita. Nah, yang kedua kita juga harus meningkatkan skill-skill yang kita miliki supaya bisa membantu ketika kita magang gitu. Jadi yang paling penting itu kita harus tahu dulu nih kira-kira bakat dan minat kita tuh apa gitu ya, Zin. Kalau misalnya kita belum Betul. tahu, gimana nanti penempatannya gitu kan. Nah, Nah, selain itu kita juga harus cari beberapa referensi gitu ya, supaya, nggak cuma punya satu 2 pilihan, tapi betul, banyak betul. gitu. Kalau misalnya kita udah tahu nih bakat dan minat apa, kita bisa searching nih kita mau masuk di, Betul. perusahaan mana gitu. Nah, pasti sobat isi-isi di rumah juga penasaran nih, kira-kira benefit apa yang bisa kita dapat dari ikut program magang mandiri ini? Nah, jadi benefit yang akan kita dapatkan nanti pastinya sangat banyak ya, Zin. Yang pertama itu menambah pengalaman, itu sangat pasti banget gitu kita dapatkan. Dan nantinya kalau misalkan dalam mengikuti program magang ini kita mendapatkan sertifikat, itu bisa kita lampirkan di CV saat kita melamar pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu mengasah soft skill dan hard skill. Itu pasti sering kita bahas juga ya, Zin, kalau misalkan benefit yang kita dapatkan itu adalah mengasah soft skill dan hard skill. Betul Nah, yang banget. pastinya memperluas relasi, Zin. Relasi, betul. Itu sangat penting juga ya untuk kita ke depannya gitu. Dan yang paling penting itu kita berkesempatan untuk direkrut di perusahaannya gitu, Zin. Jadi emang benefitnya itu sangat banyak gitu. Betul, jadi intinya juga bisa jadi bekal kita buat di masa yang akan datang gitu ya, ketika Betul, kita mendaftar pekerjaan, seenggaknya tuh kita udah punya persiapan atau bekal yang mumpuni gitu. iya. Nah, tadi kan aku udah menjelaskan nih mengenai apa aja sih benefit yang kita dapatkan kalau misalnya kita mengikuti program magang mandiri ini. Sekarang coba deh kasih tahu ke sobat TC apa aja sih tips supaya kita benar-benar bisa mendapatkan benefit dari program tersebut. Oke, jadi tips supaya magang kita lebih maksimal gitu ya. Sebenarnya aku punya beberapa tips walaupun aku sendiri belum pernah melaksanakan magang. Jadi aku cari referensi dari kakak tingkat, kemudian dari temen aku, dari internet juga. Jadi ada beberapa tips sebelum, sesaat, dan sesudah kita melaksanakan magang Wis, gitu. apaan tuh? Nah, untuk yang pertama, kita juga harus aktif mencari informasi-informasi terkait magangnya itu sendiri supaya kita punya bekal dan persiapan dan seenggaknya tuh kita tahu gitu, nggak Betul. cuman kayak asal-asalan gitu Mm-mm. ya. Nah, kemudian yang kedua juga kita harus mempersiapkan kemampuan dan kecakapan diri kita. Karena pada saat magang nanti yang dibutuhkan nggak cuma teori nih, karena udah bener-bener prakteknya langsung gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga harus fokus dengan pengembangan diri dan juga mencari pengalaman baru. Nah, ini kan kesempatan yang nggak bisa kita dapat 2 kali gitu ya. Betul. Jadi setelah magang ini kan otomatis kayak kita langsung kerja gitu ya. Jadi otomatis kita harus memaksimalkan kesempatan pada saat magang gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kita juga harus melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Itu yang paling penting ya, Zin. Betul, karena kan, sebagai tolak ukur juga mahasiswa Betul. dan kampus dari, salah satu perguruan gitu kan. Nantinya juga bakal jadi tolak ukur ketika kita mendaftarkan pekerjaan. Kalau misalkan pada saat kita magang udah baik, udah bagus, otomatis kan dilirik sama perusahaannya Perusahaan, iya, gitu. betul sekali. Nah, untuk sobat TC bisa langsung aja tuh catat tips dari yang Hozin udah sampaikan tadi, dan kalau misalkan sobat TC ingin lebih tahu nih detailnya gimana, bisa langsung aja cek di website kampusmerdeka.kemdikbud.co.id. Di sana informasinya sangat lengkap dan akurat ya, Zin. Betul banget, karena kita juga cari referensi di situ gitu ya. Oke, nah dari tadi kan kita udah ngomongin banyak hal tentang magang mandiri gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari kamu nih, kesimpulan buat salah satu program dari Kampus Merdeka ini yang kira-kira banyak menginspirasi banyak orang, kemudian banyak juga yang tertarik gitu ya. Kira-kira kalau dari kamu, kesimpulan dari pembahasan kita tadi apa sih? Nah, kalau dari aku sendiri nih Zin, pembahasan kita kali ini cukup, sangat bermanfaat gitu ya. Kita Betul, jadi tahu nih mengenai perbedaan dari MSIB dan program magang magang mandiri. mandiri. Nah,
Tentunya itu emang secara garis besar emang sama, tapi ternyata setelah kita ulik ternyata emang ada perbedaan ya Zin. Kalau Betul. misalkan magang mandiri ini itu emang kita diwajibkan gitu sebagai syarat kelulusan, tapi kalau misalkan MSIB itu emang kita pure untuk menambah pengalaman dan mengasah soft skill gitu. Kalau dari kamu sendiri nih Zin? Nah, kalau dari aku sih mungkin kita jadi bisa lebih mempersiapkan diri ya, supaya ketika kita magang nantinya itu nggak keteteran dan punya Betul. bekal dari informasi-informasi yang udah kita sampaikan tadi, gitu. Nah, oke nih. Kesimpulan dari kita tadi sekaligus sebagai penutup di pembahasan kita kali ini, semoga nantinya pembahasan kita selanjutnya bisa bermanfaat dan mengedukasi sobat CTC di rumah. Nah, jangan lupa follow akun rotasi di Spotify dan jangan lupa subscribe YouTube channel Tambara CTC. Pantengin terus informasi-informasi yang akan kita sampaikan. Dan bagi Sobat TC-TC yang memiliki ide atau ingin bekerja sama dengan kami, bisa DM melalui Instagram @tambara_ctc. Thank you for watching and see you. Bye-bye. Bye-bye.